Setiap spesies di bumi perlu beradaptasi dengan dunia di sekitarnya untuk bertahan hidup. Manusia pun tidak terkecuali. Kita belum ada jutaan tahun lalu. Kerangka tertua manusia modern yang pernah ditemukan berusia sekitar 196.000 tahun. Tapi dalam periode waktu yang relatif singkat ini, spesies kita sudah banyak berevolusi. Bahkan, manusia tidak pernah berhenti berevolusi. Setidaknya, begitulah pemikiran sejumlah ilmuwan. Dan beberapa ciri berikut ini sepertinya membuktikannya. Sekitar 20.000 tahun lalu, aku belum lahir saat itu, hanya anak-anak yang bisa minum susu tanpa sakit perut. Tapi, kemudian manusia menjinakkan hewan seperti sapi dan kambing. Gen baru berkembang dalam tubuh manusia dari generasi ke generasi. Saat ini, sekitar sepertiga dari populasi dunia bisa minum susu saat dewasa. Bahkan, kemampuan ini sebenarnya dikembangkan secara mandiri di antara berbagai kelompok orang di seluruh dunia. Rahang kita juga tidak sebesar yang dimiliki kerabat kita yang telah punah. Rahang kita mengecil karena makanan olahan yang lunak jauh berbeda dengan makanan nenek moyang kita. Gigi kita juga turut mengecil dan beberapa bahkan telah hilang total. Banyak orang mungkin tidak pernah punya gigi geraham ketiga yang dikenal sebagai gigi bungsu. Tapi, bagi nenek moyang kita, gigi ini sangat penting. Molar ketiga biasanya berkembang ketika seseorang berusia 18 sampai 25 tahun. Di rentang umur ini, sebagian besar gigi nenek moyang kita sudah aus. Jadi, gigi geraham ketiga berperan sebagai pengganti. Tapi beberapa perubahan kecil dalam anatomi manusia mungkin tidak ada hubungannya dengan evolusi. Misalnya, manusia menjadi semakin tinggi selama beberapa ratus tahun terakhir. Penyebab paling memungkinkan hanyalah nutrisi yang lebih baik serta akses ke perawatan medis modern. Dan mungkin bola basket. Tapi perubahan apa yang menunggu umat manusia di masa depan? Tentu saja belum ada yang tahu pasti. Tapi para ahli punya sejumlah teori menarik. Salah satunya, kita bisa memendek karena adaptasi terhadap kehidupan di planet yang terlalu padat. Penelitian telah menunjukkan orang yang lebih pendek mengonsumsi lebih sedikit energi dan sumber daya daripada orang yang lebih tinggi. Di era pemburu pengumpul, manusia tidak bertemu banyak manusia lain dalam kehidupan sehari-harinya. Sekarang, manusia harus beradaptasi dengan kehidupan di kota padat penduduk. Dan siapa yang tahu, mungkin dengan waktu yang cukup, gen kita akan merespons perubahan ini dan mengurangi tinggi badan rata-rata manusia. Kemungkinan lainnya adalah makin banyak orang berwajah mirip. Manusia modern sering bepergian. Ketika berbagai jenis manusia berinteraksi dan memiliki keturunan, gen kita menjadi semakin bercampur. Di masa depan, hal ini mungkin membuat beberapa karakteristik fisik menjadi lebih seragam. Manusia berpenampilan rata-rata, mungkin berkulit dan berambut gelap, sementara ciri tubuh lain seperti bintik wajah atau mata biru jarang muncul. Beberapa ilmuwan berpikir evolusi sama sekali tidak akan memainkan peran penting di masa depan kita. Berbeda dengan nenek moyang kita yang hidup jutaan tahun lalu, kini kita memiliki budaya yang sangat maju berdasarkan kerjasama dan teknologi modern. Jadi, kita tidak perlu lagi berjuang bertahan hidup. Karena itu, kita mungkin benar-benar berhenti berkembang sebagai spesies dan tetap sama di masa depan kelak. Namun, jika evolusi kita terus berlanjut, ada kemungkinan kita akan menjadi makhluk yang lebih kompleks dan cerdas. Karena kemajuan teknologi, cara kita mengatasi masalah bisa lebih bergantung pada kecerdasan otak dibanding kemampuan fisik. Jadi, otak kita mungkin menjadi lebih besar. Ini mungkin sudah terjadi, seperti kepalaku misalnya. Beberapa pengukuran ilmuwan menunjukkan ukuran tengkorak rata-rata manusia membesar. Ruangan dalam tengkorak untuk otak telah bertambah besar, kira-kira seukuran bola tenis. Atau mungkin sebaliknya yang terjadi, dan otak kita justru menyusut. Arah perkembangan ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Beberapa orang berpikir otak manusia laki-laki makin mengecil selama 20.000 tahun terakhir. Tanyakan saja ke para perempuan. Jika terus mengecil dengan kecepatan yang sama selama 20.000 tahun berikutnya, ukuran otak laki-laki akan sama dengan otak manusia purba yang hidup sekitar 2 juta tahun lalu. Tunggu, apa artinya kita menjadi kurang cerdas? Nah, otak yang lebih besar tidak selalu berarti kecerdasan yang lebih tinggi. Kita mungkin saja berevolusi menjadi memiliki otak yang kecil tapi super efisien. Teori lain mengatakan tubuh kita mungkin belajar menggunakan kalori dari makanan cepat saji. Makanan seperti pizza, kentang goreng, dan donat mengandung lemak trans. Bahan kimia ini sulit dicerna oleh tubuh.
Tapi bagaimana jika manusia di masa depan, entah bagaimana beradaptasi dengan jenis makanan ini jika kita memakannya cukup lama? Bagaimanapun, proses yang sama telah terjadi dengan susu. Dalam beberapa ribu tahun, orang dapat mengembangkan gen yang dapat memecah lemak trans dan menyerap sesuatu yang sehat darinya. Itu pun kalau mereka masih suka makan burger dan kentang goreng tentunya. Donat! Manusia masa depan mungkin memiliki rambut yang lebih sedikit dibanding kita saat ini. Rambut sangat penting bagi nenek moyang kita. Rambut membantu mengatur suhu tubuh, membuatnya tetap hangat di iklim dingin dan sejuk di lingkungan panas. Saat ini, kita masih memiliki jumlah rambut yang sama seperti kebanyakan orang. Tapi, beberapa ilmuwan menunjukkan bahwa rambut kita saat ini sama pentingnya untuk kelangsungan hidup seperti dulu. Karena kini kita punya sistem pemanas dan pakaian modern untuk lingkungan apapun, mungkin seiring waktu nantinya, jumlah rambut kita makin sedikit. Lalu, manusia di masa depan berkata, "Hei, bulu dia sedikit sekali ya." Namun, rambut kita masih memiliki banyak kegunaan. Bulu mata melindungi mata kita dari debu, dan alis menjaganya bersih dari keringat. Beberapa ahli berpendapat, rambut di kepala bahkan membantu menstabilkan suhu otak. Jadi, kita mungkin tidak akan sepenuhnya tidak berambut, hanya sedikit lebih halus saja. Dan ini dia kabar buruknya. Manusia masa depan mungkin punya sistem kekebalan lebih lemah dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Teknologi medis dan antibiotik baru bisa meningkatkan kesehatan kita, namun ada risiko bahwa obat-obatan tersebut dapat membuat sistem kekebalan kita lebih malas dan tidak siap melawan infeksi dari waktu ke waktu. Masih ada banyak generasi akan lahir, mungkin saja tubuh manusia tidak mampu bertahan, bahkan dari penyakit sederhana tanpa bantuan medis yang serius. Saat ini, perkembangan manusia bukan cuma ditentukan oleh biologi, teknologi juga berperan. Suatu hari, mungkin orang akan berhenti menunggu evolusi memberikan apa yang mereka inginkan dan mulai mengubah diri mereka sendiri dengan menggunakan teknologi canggih. Para dokter sudah menggunakan alat buatan untuk membantu orang yang bermasalah kesehatan. Jadi, siapa yang bilang mesin dan komputer tidak akan digunakan jauh di masa mendatang untuk sepenuhnya mengubah kemampuan fisik kita? Keturunan kita mungkin mendapatkan berbagai jenis implan otak, atau bisa juga dilengkapi mata buatan dengan fungsi kamera. Namun, dalam skenario ini, kita juga bisa menjadi kurang berpengetahuan. Untuk apa mempelajari bahasa asing atau mengingat tanggal-tanggal bersejarah kalau semua informasi dunia telah diunduh langsung ke otakmu? Jika manusia akhirnya menjadi spesies multiplanet dan mengolonisasi Mars, tubuh kita bisa mulai beradaptasi dengan kehidupan di luar bumi dengan cara yang menarik. Perbedaan antara lingkungan di bumi dan planet merah itu begitu besar, sehingga evolusi dapat dipercepat. Dalam hal ini, manusia dapat beradaptasi dengan kondisi fisik baru hanya dalam 6.000 tahun atau hanya beberapa ratus generasi. Dalam lingkungan gravitasi rendah di luar angkasa atau dunia asing, struktur otot kita bisa berubah. Kita tidak membutuhkan beberapa di antaranya, sementara yang lain akan berkembang lebih cepat. Jumlah lemak tubuh yang kita miliki mungkin meningkat di iklim dingin. Temperatur rendah juga dapat membuat rambut kita tumbuh tebal dan panjang kembali. Kulit kita mungkin menjadi lebih berpigmen dan lebih terlindungi dari radiasi UV berbahaya. Dan kelopak mata kita mungkin menebal untuk melindungi mata kita dari semua sinar kosmik di luar atmosfer bumi. Sekitar 6% manusia bisa bikin bola mata mereka berkedut dan bergerak cepat ke depan dan ke belakang. Mata mereka tetap normal kok. Ini cuma trik unik yang bisa mereka lakukan. Tulang kita selalu aktif setiap hari dan sebagiannya juga bisa meredam 2-3 kali berat badan kita. Keren kan? Gigi juga nggak kalah kuat. Saat menggigit, gigi kita bisa mengerahkan tekanan kuat sampai 90 kg. Nah, kamu udah tahu belum? Email gigi ternyata dianggap menjadi bagian sistem rangka. Lambung kita punya kapasitas yang cukup besar karena bisa menampung 2 liter air atau sekitar 1 botol soda ukuran besar. Kita akan sulit memperkirakan jumlah makanan padat yang masuk ke perut karena makanan ini telah dicerna dulu oleh gigi. 1 ekor kalkun tentu nggak akan muat, tapi kalau ayam berukuran sedang kemungkinan masih bisa. Tiap kali kita memutar tangan, tulangnya akan saling menyilang. Coba aja pegang tanganmu untuk ngecek sendiri. Kamu tahu posisi lambungmu nggak? Di mana coba? Di sini ya? Salah! Yang benar ada di sini, di antara tulang rusuk.
Fakta seru soal tulang, kamu tahu kan kalau tubuh kita terdiri dari 60% air? Dan ternyata tulang kita juga mengandung banyak air loh. Sekitar 25% massa tulang manusia terdiri dari air. Menurut para ilmuwan, usus buntu kita lama-lama akan hilang. Gak ada yang tahu pasti fungsi aslinya, tapi sebagian peneliti menyatakan organ ini membantu nenek moyang kita mencerna kulit pohon yang mereka makan. Karena jenis makanan kita gak seperti itu, usus buntu bisa hilang dari tubuh kita tanpa menimbulkan konsekuensi. Mata manusia punya kemiripan dengan mesin mobil, keduanya perlu banyak cairan agar bisa berfungsi dengan baik. Mesin perlu bensin dan mata memerlukan air mata. Agar penglihatan kita berfungsi dengan baik, air mata harus tersebar ke seluruh mata. Makanya, kita perlu berkedip sampai 20.000 kali sehari. Dan kelopak mata kita berfungsi seperti wiper kaca depan. Hampir seluruh tubuh kita ditumbuhi bulu termasuk pusar dan fungsinya untuk menjerat serat. Bagian tubuh kita yang nggak mendapatkan nutrisi dari darah hanyalah kornea mata karena telah mengasup nutrisi dari air mata dan cairan di depan mata. Kalau kamu nggak ngerasa punya pengawal pribadi, coba deh lebih teliti lagi. Selama ini liver telah jadi pengawalmu karena telah melindungimu dari racun dan berbagai zat yang membahayakan tubuhmu. Liver juga sangat tahan banting dan bisa beregenerasi. Saat wajahmu merona, aliran darah di tubuhmu juga meningkat. Bukan cuma pipimu yang memerah, lapisan perutmu juga ikut-ikutan merah. Di situ ada banyak pembuluh darah dan saat aliran darahnya lebih banyak dari biasanya, bagian tubuh ini juga memerah. Cuma sekitar 43% dari tubuhmu yang benar-benar kamu. Dan lebih dari 50%-nya berupa mikroorganisme dan sebagian besarnya hidup di dalam usus dan bagian tubuh lain. Dan meskipun selmu lebih sedikit dari sel mikroba, jumlah rata-ratanya sekitar 100 triliun sel. Kamu mau ngitung satu-satu? Ya udah deh, kamu duluan aja gimana? Lapisan lambung terus berganti tiap 3-4 hari sekali agar organ ini nggak mencerna dirinya sendiri. Asam lambung yang kita punya memang cukup membahayakan. Bagian tubuh yang ikut beristirahat saat kita tidur hanyalah hidung. Makanya kamu nggak akan bisa nyium bau busuk di dekatmu saat kamu tidur. Indera penciumanmu nggak akan aktif saat kamu terlelap. Kita bisa aja nelen benda kecil seperti plastik, kaca, koin, atau biji jeruk, kemudian bijinya tumbuh di dalam perut. Enggak lah, semua benda asing yang masuk ke perut akan melewati saluran pencernaan setelah 48 jam. Beneran, jadi tenang aja. Para ilmuwan pernah memperkirakan kalau kita cuma bisa mengenali 10.000 bau. Ternyata nggak cuma segitu loh. Penelitian terbaru menunjukkan manusia bisa mengenali lebih dari 1 triliun bau. Kita juga paling gampang mengingat bau, dan malahan bau juga bisa membangkitkan ingatan lama. Kita bisa menelan potongan plastik kecil, tapi sistem pencernaan kita nggak bisa tahan dengan rumput. Hewan pemakan rumput punya gigi khusus dan sejumlah perut untuk mencerna dedaunan dan rumput mentah, sedangkan kita nggak punya itu semua. Tapi nggak masalah. Di antara mamalia, cuma manusia yang selalu berjalan dengan 2 kaki dan kita terus menjaga postur ini seumur hidup. Cara jalan kanguru dan gurita memang sekilas mirip kita, tapi kanguru menggunakan ekor sebagai kaki ketiga dan gorila menggunakan tangan panjangnya untuk menjaga keseimbangan. Perut merupakan pelindung terpenting dalam sistem imun. Asam klorida di perut membunuh racun yang membahayakan, virus, serta bakteri yang terbawa oleh makanan yang kamu asup. Asam ini bisa mencerna perut juga, tapi ada selaput lendir yang berfungsi sebagai pelindung. Jangan terlalu anti sama lemak ya, karena kehadirannya juga penting sebagai materi penyekat, penyimpan energi, dan peredam kejut. Lemak tubuh paling banyak terdapat di daerah pinggang karena di situ ada organ dalam. Kalau kamu kenapa-napa, lapisan lemak ini akan melindungi alat vitalmu dari bahaya parah. Kita punya 2 otot yang sangat cepat. Otot ini mengendalikan gerakan menutup mata oleh kelopak mata. Dan gerakannya paling cepat di seluruh tubuh. Mata kita rentan dan perlu perlindungan. Jadi saat refleks kita terpancing, otot ini akan menutup mata kira-kira selama 100 milidetik. Dan itu nggak melebihi 0,1 detik. Kita cuma mengenali warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma kombinasi dari 3 warna ini. Dan kita nggak akan bisa menghitung jumlah kombinasi yang bisa dilihat oleh mata manusia karena masing-masing orang punya perbedaan visual. Tapi rata-ratanya sekitar 1 juta.
Meskipun udah dibersihin dan rutin dipakein obat kumur, mulut kita menjadi salah satu bagian yang paling kotor. Jutaan bakteri hidup di dalam mulut, tapi kebanyakan bakteri ini bermanfaat dan melindungi tubuh kita dari bakteri jahat dan virus. Pusar menjadi tempat terkotor kedua di tubuh kita dan mungkin karena kita mengabaikannya. Kita nggak menggunakannya lagi setelah lahir, jadi berbagai jenis kuman, keringat, dan kotoran menumpuk di area ini. Di dalamnya terdapat lebih dari 2.300 spesies bakteri, jadi kita perlu lebih memperhatikan kebersihannya. Jabat tanganmu bisa sekuat itu karena kamu sering latihan pancu ya? Padahal sih berkat jari kelingking. Kelingking memang jadi jari terkuat kita karena berkontribusi pada 50% kekuatan tangan kita. Tapi jari yang paling sering digunakan adalah jempol. 40% gerakan tangan dilakukan oleh jempol. Mungkin karena itulah jempol jadi jari yang paling penting. Jari kakimu juga sangat membantu karena bisa menahan 40% berat badanmu. Jika kamu pernah dengar manusia nggak butuh jari kaki, jangan percaya ya, jari kaki juga menjadi pendorong utama saat kamu berjalan. Jumlah gen tomat lebih banyak daripada gen manusia loh, tapi nggak masalah karena yang terpenting bukan jumlah, melainkan kompleksitas hubungannya. Kuku nggak cuma membantu kita mengambil benda kecil dan melepas stiker. Kalau nggak ada struktur keras yang bisa ditekan, kamu nggak akan tahu harus megang benda sekuat apa. Warna rambut kita mudah dijelaskan dengan gen. Pemilik rambut merah alami nggak lebih dari 2% dari total manusia, lalu diikuti dengan rambut pirang sekitar 3% dan variasi warna coklat cuma sekitar 11%. Kebanyakan orang berambut hitam, termasuk coklat yang sangat gelap. Rambut akan berhenti tumbuh setelah panjangnya mencapai batas. Rambut biasanya tumbuh dari 2-7 tahun, jadi biasanya panjangnya nggak melebihi 106 cm. Coba deh, kasih tahu wanita asal Tiongkok yang telah memecahkan rekor rambut paling panjang. Pada tahun 2004, rambutnya sepanjang 5,6 meter. Rapunzel, kemana aja sih kamu? Saat kita tertawa, berpikir, melihat sesuatu, bermimpi, bergerak, atau beraktivitas dengan tubuh kita, sinyal listrik dan kimia menjalar di neuron sepanjang sambungan itu. Otak kita selalu aktif, bahkan kadang lebih aktif saat kita tidur daripada saat bangun. Jadi, neuron membuat dan mengirim lebih banyak informasi dari semua ponsel di dunia. Saat lagi duduk di luar rumah, tiba-tiba ada serangga yang hinggap di kakimu. Kulit memiliki neuron sensorik dan neuron ini segera mengirim pesan ke otak pada kecepatan 193 km per jam. Otak kemudian segera mengirimkan pesan balasan menuju kaki untuk bergoyang agar serangga itu pergi dan kecepatan informasi itu lebih tinggi 320 km per jam. Kuku kaki tumbuh 4 kali lebih lambat daripada kuku tangan. Alasannya karena kita lebih banyak menggunakan tangan daripada kaki. Makanya, kuku kaki lebih sering terluka. Kemungkinan besar, jenis mikroba di tangan kanan dan kirimu juga berlainan. Mikroba menempel pada kulit kita dari kepala sampai kaki dan jenisnya beragam tergantung pada ketebalan kulit, kelembapan, suhu, tekstur, dan zat kimia yang bisa berubah saat kita menggunakan tangan kiri dan kanan. Kuku dan rambut kita terbuat dari keratin. Bahan ini juga terdapat di bagian tubuh beberapa hewan. Misalnya cakar, kuku, tanduk, wol, bulu, bulu burung, paruh, tempurung kura-kura, dan duri landak. Tubuh kita terbuat dari debu bintang. Beneran, unsur kompleks di dalam tubuh cuma bisa berasal dari supernova. Bintang pertama hanya benjolan gas yang menyatu, kemudian memulai proses pembakaran. Akhirnya, memicu reaksi nuklir di bagian tengahnya. Ukuran bintang yang ada setelah Big Bang 50 kali lebih besar daripada matahari sekarang. Di dalamnya ada proses pembuatan elemen terus-menerus dan bintang besar itu membakar bahan bakarnya lebih cepat. Sebagian besar unsur di tubuh manusia terbentuk di bintang itu selama miliaran tahun. Sebenarnya penciuman anjingmu nggak lebih tajam dari penciumanmu. Orang sering membahas betapa penciuman anjing lebih unggul dan mungkin ini berawal saat seorang peneliti dari abad ke-19, Paul Broca, mencap manusia sebagai non-pencium. Tak seorang pun pernah mengadakan pengetesan indera untuk mendukung teori ini, tapi orang masih mempercayainya. Yang benar adalah masing-masing hewan bisa mengenali jenis bau yang berbeda. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan di mana sukarelawan manusia harus melacak bau. Para peneliti mencelupkan tali ke dalam esens coklat, lalu ditaruh secara zigzag melintasi lapangan rumput. Sukarelawan nggak diizinkan memakai indera lain, telinga mereka disumbat dan mata mereka ditutup.
Mereka bahkan memakai sarung tangan tebal dan bantalan lutut. Kesimpulan yang diperoleh adalah, meski penciuman kita nggak setajam anjing, kita bisa mengikuti jejak bau dan akan menjadi lebih terampil jika berlatih. Menariknya, manusia lebih sensitif terhadap bau tertentu, misalnya bau buah dan bunga, jika dibandingkan dengan anjing. Ini karena evolusi anjing nggak mengharuskan mereka untuk menajamkan penciuman terhadap jenis bau ini. Layar TV nggak akan merusak penglihatanmu. Setidaknya, nggak ada bukti bahwa melihat layar TV bisa benar-benar membahayakan matamu. Sama halnya dengan layar ponsel atau komputer. Memandanginya mungkin bisa menyebabkan ketegangan atau kelelahan mata. Tapi dalam kebanyakan kasus, hal itu bisa diatasi dengan cukup istirahat. Tapi, bukan berarti nonton TV atau menatap layar ponsel terlalu lama nggak punya konsekuensi negatif terhadap hal lain dalam kehidupanmu ya. Contohnya, konsentrasimu bisa aja menurun, dan kamu kurang sosialisasi. Mampu menggulung lidah bukan benar-benar bakat genetika, meski guru biologi sering bilang karunia ini didasarkan pada satu gen yang dominan. Suatu penelitian menunjukkan bahwa ada 7 dari 33 orang kembar yang enggak punya bakat ini. Kembar identik memiliki gen yang sama, yang artinya mereka seharusnya sama-sama memiliki kemampuan itu. Tapi nyatanya enggak tuh, artinya kemungkinan besar, gen bukan faktor penentu apakah kamu akan mampu menggulung lidah. Dan mitos ini masih ada, meski udah dipatahkan lebih dari 6 dekade lalu. Kamu bisa demam kalau keluar dengan rambut basah. Ini juga mitos. Demam bisa terjadi karena ada virus di dalam tubuh kita. Rambut basah juga bukan hal yang membuatmu menarik bagi berbagai kuman yang mengintai di sekitarmu. Kebanyakan orang percaya ini benar karena mereka A. Mendengarnya dari orang tua mereka, B. Mengaitkan pergi keluar saat rambut basah dengan jatuh sakit, karena secara umum kamu lebih terpapar kuman ketika di luar. Nggak ada orang yang benar-benar bersendi ganda. Beberapa individu punya bagian tertentu yang sangat lentur di tubuh mereka sehingga bisa, misalnya, menyentuh dagu dengan siku mereka atau menekuk jari-jari ke belakang. Kita sering menyebut orang-orang ini bersendi ganda, seolah mereka punya engsel tambahan di tubuhnya. Nah, ini nggak benar ya. Mereka punya sendi tunggal, tapi ujung tulang mereka mungkin berbentuk aneh atau jaringan ikat mereka mungkin sangat lentur. Sepertinya usus buntu berguna, meski punya reputasi buruk sebagai usus yang nggak terhubung kemana-mana. Rupanya, usus buntu sebenarnya adalah tempat penampungan bakteri, tapi bakteri yang baik dan bermanfaat. Usus buntu menyimpan mikrob yang membantu tubuhmu ketika melawan masalah dan penyakit tertentu. Dalam tahap kehidupan awal kita, usus buntu juga membantu proses pembentukan sel-sel darah putih, juga jenis antibodi tertentu. Hei, kamu tahu di mana letak lambung? Kelihatannya gampang kan? Tapi mungkin letak lambung bukan di tempat yang kamu kira. Kebanyakan orang mengira lambung tersembunyi di suatu tempat di belakang pusar. Kenyataannya, posisinya agak lebih tinggi di dalam perut di atas usus. Begini menentukannya, cari titik di mana rusuk terakhirmu bertemu di bagian tengah, lalu turun sekitar 3 jari, lalu 3 jari lagi ke kiri. Nah, sekarang kamu seharusnya berada pas di tengah lambungmu. Kamu nggak punya area rasa di lidahmu. Peta lidah mungkin muncul di awal abad ke-20, sebab para ilmuwan menemukan perbedaan kecil dalam seberapa kuat suatu rasa di berbagai area dalam mulut manusia. Penelitian ini menimbulkan mitos bahwa tiap bagian lidah bertanggung jawab atas rasa yang berbeda. Kenyataannya, semua jenis pengecap rasa tersebar di seluruh area mulutmu. Dan semuanya bisa mendeteksi tiap rasa, termasuk juga rasa umami, yang sekarang dihitung bersama 4 rasa biasa lainnya: manis, asin, pahit, dan asam. Kita nggak cuma menggunakan 10% otak kita memakai jauh lebih banyak dari itu, bahkan saat kita tidur. Ilmuwan mengetes pernyataan ini, dan salah satu metode yang mereka gunakan adalah mengukur aktivitas otak saat seseorang sedang melakukan berbagai pekerjaan. Hasilnya menunjukkan kita memakai sebagian besar otak kita sepanjang waktu. Persentase tepatnya bervariasi berdasarkan individu, tergantung apa yang sedang mereka lakukan. Di samping itu, nggak mungkin juga memonitor tiap sel otak, soalnya jumlahnya ada miliaran. Jadi kamu nggak bisa tahu jumlah persis sel yang aktif pada waktu tertentu.
Saat tidur, korteks frontalmu, yakni bagian yang bertanggung jawab untuk, misalnya, berpikir keras, dan area tertentu yang membantumu mengindra lingkunganmu, tetap bekerja. Manusia nggak cuma punya 5 indera: pendengaran, pengecap, peraba, penglihatan, dan penciuman. Gagasan ini berasal dari Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkenal yang bilang ada organ indera untuk masing-masing indera. Mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, dan seterusnya. Tapi itu ribuan tahun lalu, dan dia melewatkan sistem vestibular, organ indera penting. Sistem vestibular adalah bagian telinga dalam yang dipakai tubuh kita agar tetap seimbang. Nggak semua indera butuh organ pengindra sendiri. Indera cuma butuh sejenis reseptor sensorik lain. Misalnya kulitmu saja punya 4 macam reseptor untuk suhu, sentuhan, rasa sakit, dan proprioseptif. Proprioseptif adalah kesadaran diri, yang artinya meskipun kamu menggerakkan lenganmu di belakang punggung, kamu tetap tahu lenganmu ada di sana. Hal yang nggak dipahami oleh gurita. Jadi, mengatakan bahwa kita punya 33 indera mungkin lebih mendekati, dan bukan 5 ya. Ini mencakup indera keseimbangan, suhu, rasa haus, dan lain-lain yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Kalau kamu suka membunyikan buku-buku jari, jangan khawatir. Gagasan bahwa hal ini berpotensi meningkatkan risiko masalah buku jari mungkin sejak awal masuk akal. Sebab itulah yang terjadi kalau kamu terus-menerus memberikan tekanan pada persendianmu selama bertahun-tahun. Bunyi memuaskan yang kamu dengar terjadi karena gelembung-gelembung yang meletus dalam cairan yang melumasi persendianmu. Cairan itu disebut cairan sinovial atau cairan sendi. Meski habis makan besar, kamu tetap boleh berenang kok. Kamu nggak akan mengalami kram. Gagasan di balik kesalahpahaman ini adalah makan berat akan meningkatkan aliran darah menuju perut. Dengan begitu, darah nggak akan memasuki ototmu, yang berpotensi menyebabkan kram kalau kamu berenang. Yang benar adalah, kamu mungkin nggak akan merasa begitu nyaman kalau berenang langsung setelah makan besar. Tapi aman kok kalau kamu benar-benar pengen berenang. Bahkan dianjurkan untuk makan makanan ringan kaya karbohidrat sebelum sesi renangmu. Ini akan meningkatkan energimu. Kalau mencukur bulu tubuh, kamu nggak perlu khawatir bulu itu akan tumbuh kembali dalam keadaan lebih gelap dan lebih tebal. Karena ini cuma mitos. Kamu mungkin melihat ada perubahan warna, ketebalan, atau kecepatan tumbuh bulu itu. Itu karena setelah bercukur, kamu membuat ujung folikel menjadi tumpul. Dan itu mungkin kelihatan akan terasa lebih gelap dan lebih kasar daripada sebelumnya. Tapi itu cuma persepsi. Begitu bulumu tumbuh lagi, kondisinya akan sama seperti sebelumnya. Manusia kehilangan panas tubuh melalui kepala itu sebenarnya mitos. Kamu mungkin merasa seperti itu karena kepala, dada, dan wajah kita lebih sensitif dalam hal perubahan suhu. Kenyataannya, kamu akan sama dinginnya saat keluar tanpa topi dengan saat keluar tanpa celana panjang. Mungkin kamu merasa panas terlepas dari kepalamu karena seringnya kepala adalah salah satu bagian yang kita biarkan terbuka ketika keluar. Nggak apa-apa kok kalau kamu membangunkan orang yang tidur berjalan, kamu nggak akan membahayakannya kalau melakukan itu. Kalau kamu bikin orang itu terkejut, reaksinya mungkin kebingungan. Kadang, ini lebih baik dilakukan daripada membiarkan orang yang tidur berjalan mulai melakukan hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan orang saat tidur, seperti memasak atau berkendara. Atau, kamu arahin aja dia balik ke tempat tidur lagi. Ini pria muda memakai jas. Dia punya rahasia. Dia ada di toilet, berdiri di depan cermin, membasuh wajah dengan air dingin agar tidak mengantuk. Hanya ada dia di sini, tapi dia tidak sendiri. Pria itu terlihat gugup. Dia menampar pipinya, melihat cermin, dan berkata, "Tenang, kita bisa mengatasinya. Kita sudah lama melakukan ini. Kita akan menang." Dia bilang, "Kita." Bukan karena dia berkepribadian ganda dan dia tak bicara dengan orang lain melalui mikrofon kecil. Dia bilang kita karena dia tahu rahasia. Secara teknis, dia bukan manusia sepenuhnya, melainkan sekelompok miliaran makhluk hidup. Dia, kamu, dan semua manusia di bumi tidak seperti yang mereka kira. Hanya 43% tubuh yang terbuat dari sel manusia. 57% sisanya adalah mikrob dan bakteri. Sekarang, pria itu akan naik panggung untuk mengungkap rahasianya.
naik ketimbangan. Lihat angka itu, kurangi sedikit lebih dari setengahnya. Ini berat badanmu sebenarnya. Yang lainnya adalah organisme kecil. Itu sulit dipercaya karena dalam kasus ini, tubuhmu seharusnya terus berubah bentuk, hancur menjadi partikel-partikel kecil. Kamu akan melihat kulitmu berdenyut dan terus bergerak. Untungnya, ini tidak terjadi untuk dua alasan. Pertama, mikrob itu kecil, gerakannya tidak terlihat. Kedua, sebagian besar dunia mikrob ini ada di tempat gelap yang tidak bisa kita lihat, tempat tanpa akses ke oksigen. Di usus kita, di sanalah miliaran makhluk kecil itu berkeliaran. Merasa agak penuh ya? Beberapa dari mereka muncul sebelum kita lahir, tapi sebagian besar adalah penduduk baru yang masuk bersama makanan dan air. Di permukaan tubuh, semua mikrob berasal dari lingkungan. Setiap sudut kulit ditutupi mikrob. Sekeras apapun kamu mencoba, itu mustahil disingkirkan. Ada lebih banyak mikrob daripada sel manusia. Genom kita terdiri dari sekitar 20.000 gen. Jumlah gen mikrob dalam tubuh manusia sekitar 2 sampai 20.000 juta. Artinya secara teknis, kita bukan manusia, melainkan mikrob. Untungnya, tidak seburuk itu. Genom mikrob melengkapi genom kita. Bentuk kehidupan itu mengungkap banyak kesempatan untuk bidang kedokteran. Mikrobiom manusia termasuk bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain. Semuanya terbagi menjadi banyak spesies dan masing-masing jenis memiliki fungsi. Sebagian mikrob bertugas mengekstrak vitamin dari makanan, yang lain membantu memecah zat yang merusak, tipe lain membantu lambung mencerna makanan, satu kelompok lain mengatur sistem imun, melindungimu dari penyakit, parasit, dan virus, sebagian mengendalikan berat badan. Sederhananya, mikrob membuat hidup lebih baik, membantu tubuh berfungsi, dan memengaruhi kesehatanmu. Ada mikroorganisme yang menimbulkan banyak penyakit. Mereka merusak sistem imun atau memengaruhi organ vital. Bayangkan kamu tahu bakteri mana yang bertanggung jawab atas penyakitmu. Selanjutnya, kamu menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Itu bisa pil dengan racun terhadap mikrob ini. Kamu meminumnya, dan obat itu menyingkirkan semua hama berbahaya di dalam tubuh. Penyakit mungkin muncul karena kurangnya mikrob bermanfaat. Ini salah satu cara dokter menyembuhkan banyak orang di dunia. Misalnya kamu sudah menentukan kelompok mikrob yang membantu memperkuat otot. Lalu kamu tahu elemen jarang mana yang membantu bakteri ini bekerja lebih cepat dan efisien. Kamu menambahkan vitamin ini pada makanan atau minum pil yang mengandung miliaran mikrob ini. Hasilnya, ototmu tumbuh 2 kali lebih cepat. Kehadiran beberapa mikrob atau kekurangan mikrob lain bisa menunjukkan kondisi seluruh tubuhmu. Sampel mikrob bisa menunjukkan level kesehatan atau adanya penyakit. Siapapun bisa memperbaiki tubuh mereka tak hanya dengan bantuan rekayasa genetika, tapi dengan pengobatan mikrob. Meneliti mikrob manusia lebih murah, efisien, dan cepat daripada modifikasi gen yang mahal dan kompleks. Area ini baru mulai berkembang di seluruh dunia, tapi sudah ada beberapa penemuan. Sebelumnya, manusia mengira mikrob adalah musuh. Kita membuat banyak cara untuk menghancurkan bakteri dan virus. Tapi bersama dengan kuman berbahaya, obat ini menyingkirkan mikrob baik. Sekarang, ilmuwan mengerti bahwa mikrob bisa membunuh dan menyembuhkan. Jadi, mereka memulai penelitian berskala besar terkait subjek ini. Yuk lihat panda besar. Hewan dengan suplai lemak di bawah kulitnya ini adalah omnivora. Ia jarang makan daging. Dietnya sebagian besar terdiri dari beri dan rebung. Tapi pada musim dingin itu tidak tersedia. Jadi, panda makan daun bambu. Makanan itu rendah kalori, hampir tidak mengandung protein. Tapi berat badan panda tetap tidak turun setelah musim dingin. Baru-baru ini, ilmuwan menemukan cara panda melakukan itu. Semua berkat mikrobiom unik. Setiap musim dingin, banyak bakteri unik lahir di usus mereka. Mikrob ini mengekstrak dan menyatukan zat bermanfaat dari daun bambu lebih baik daripada yang lain, sehingga menjaga berat badan panda. Ilmuwan memasukkan bakteri ini ke dalam tikus sawah. Tikus kecil mulai gemuk jauh lebih cepat. Hamburger, kue, dan makanan berat lain mengandung kalori dan membantu mengembangkan koloni mikrob yang memengaruhi berat badan. Jutaan spesies mikrob memiliki jutaan fungsi. Secara teori,
Masing-masing fungsi ini bisa digunakan demi kebaikan manusia. Bayangkan kamu harus menurunkan atau menaikkan berat badan. Kamu hanya menambahkan mikrob ini pada makan siangmu. Kamu ingin tidur lebih nyenyak atau melawan lelah? Minum mikrob yang akan memengaruhi produksi hormon tidur. Kamu mau memperkuat jaringan tulang? Bukan masalah. Bakteri tak hanya ada di dalam tubuh kita, mereka ada di mana-mana. Bagian planet terbuat dari mikrob. Organisme kecil ini terus berkembang biak. Lihat, ada triliun mikrob di keyboardmu. Satu bakteri membesar dan membelah menjadi 2 bakteri. Setelah beberapa menit, 2 bakteri ini membesar dan membelah lagi. 4 mikroorganisme muncul, masing-masing membelah menjadi 2. Koloni bakteri berkembang cepat. Dengan reproduksi secepat itu, satu mikrob bisa menghasilkan 1 ton keturunan dalam 24 jam. Setelah 5 hari, bakteri akan memenuhi semua laut dan samudra. Bobot mereka akan melebihi seluruh planet. Dalam kondisi ideal, bakteri bisa mengambil alih seluruh dunia. Namun, ini tidak akan pernah terjadi. Tidak ada kondisi sempurna untuk pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali. Kecepatan mereka berkembang biak sama dengan kecepatan mereka hancur. Kekeringan, air, cahaya, suhu tinggi, gas, kelembapan, semua fenomena ini membantu mengendalikan populasi. Di saat yang sama, mikrob bertanggung jawab atas sebagian besar reaksi kimia di bumi. Apel tua di tanah membusuk karena kuman dan bakteri. Jamur terbentuk di roti karena mikroorganisme. Tapi mereka tidak hanya hidup dan memengaruhi kondisi materi apapun dan makhluk hidup lain. Perjuangan bertahan hidup berlanjut di dunia mikroorganisme. Bakteri raksasa menyerap bakteri kecil. Mikrob dengan duri mengalahkan mikrob panjang. Ada juga virus yang menembus bakteri dan menginfeksinya dengan sel mereka. Bola kecil dengan virus bisa menghancurkan seluruh koloni mikrob. Virus berkembang biak dan mengambil alih semakin banyak wilayah sampai mereka bertemu sel imun kuat dalam perjalanan. Ada juga makhluk yang mirip robot. Mereka terlihat seperti berlian dengan kaki mekanik. Terlepas dari penampilannya yang unik, mereka 100% alami. Kita menyebutnya bakteriofag. Mereka hanya satu punya tujuan, untuk menghancurkan seluruh bakteri. Bakteriofag adalah perlindungan tambahan planet dari reproduksi mikrob yang tidak terkendali. Saat beberapa mikroorganisme berkembang biak, mereka meninggalkan ampas yang membusuk. Ampas ini berbahaya bagi manusia. Bakteriofag melawan mikrob ini dan menyelamatkan nyawa kita. Kerennya, pelindung ini tidak ingin mengambil alih planet. Mereka hanya menyerang bakteri. Setiap detik, miliaran mikrob bertarung dengan miliaran bakteriofag di permukaan apapun. Seperti video game, si kepala kristal melompat ke atas bakteri dan menyuntikkan kode genetik ke dalamnya. Kode ini memiliki unsur terpisah yang saling terhubung di dalam tubuh mikrob dan menjadi bakteriofag baru. Lalu, itu menghancurkan bakteri dari dalam dan beralih ke bakteri berikutnya. Perhatikan baik-baik ujung jarimu. Ada banyak kehidupan di sana. Yang terkuat bertahan, yang lemah hilang. Cucilah, dan bakteri baru akan muncul bersama air. Lap jari basahmu dengan handuk, dan kuman baru akan melompat dari sana. Lalu pertarungan akan dimulai lagi. Ini hanya ujung jari. Di dalam tubuh, beberapa bakteri bertarung untuk kesehatanmu melawan mikrob yang ingin menyakitimu. Beberapa mikrob di usus kita bisa menjadi penyebab suasana hati baik atau buruk. Ada juga bakteri parasit yang bisa memengaruhi otak kita, cara kita berpikir, dan emosi kita. Beberapa makhluk mengendalikan perilaku hewan dan serangga. Ilmuwan terus membuat penemuan di dunia mikroorganisme. Jadi, bakteri adalah penguasa dunia kita. Mereka muncul jauh sebelum manusia dan hewan pertama. Kemungkinan besar, mereka akan bertahan setelah kita punah. Pikirkan itu. King Cobra, Black Widow, tawon raksasa, kalajengking, dan pikat. Semuanya bisa menggigit, menyengat, dan menyuntikkan racun ke tubuhmu. Rasanya sakit, kamu merasakan sensasi terbakar. Tubuhmu mungkin bereaksi tak terduga. Tapi kalau cepat, dokter bisa membantumu. Area gigitan mungkin sakit beberapa hari, tapi kamu akhirnya pasti lupa. Tapi gimana kalau kamu tersengat oleh sesuatu yang tidak terlupakan, yang disebabkan oleh tanaman yang bentuknya biasa saja? Kamu mungkin tidak sadar sudah menyentuhnya, tapi tubuhmu akan segera bereaksi. Berada di dekat tanaman ini saja bisa menyebabkan tersedak dan batuk. Matamu pun mulai berair. Tapi kalau kamu nggak sengaja menyentuhnya, rasa sakitnya bisa bertahan beberapa hari, minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Bahkan setelah sekian lama, rasa sakit ini mungkin kembali di momen-momen tak terduga.
Kamu akan ingat seumur hidup bahwa kamu pernah melihat tanaman ini. Aku jamin. Tapi yang kumaksud bukan kaktus dengan duri tajam ya, dan bukan poison ivy juga. Sekilas tanaman ini cuma kayak semak hijau biasa dengan daun lebar. Kabar baiknya, tanaman ini cuma tumbuh di daerah tertentu di Australia. Tanaman ini bernama Gympie. Penambang emas menemukannya pada tahun 1860 dekat kota Gympie. Kemungkinan besar itu adalah temuan yang tidak menyenangkan. Sebelum ke hutan untuk mencari tanaman ini, pakai dulu masker pelindung. Atau sekalian aja pakai hazmat atau respirator. Pilih pakaian tebal dan sepatu bot yang kuat. Selipkan kaki celanamu ke dalam sepatu bot. Kenakan sarung tangan pelindung dan kamu siap. Kamu nggak perlu mencari terlalu lama. Tanaman ini tumbuh di tepi hutan, di samping sungai. Kamu melewati beberapa pohon dan mendekati sungai. Di sini dalam semak-semak lebat, kamu melihat tanaman berbahaya ini. Tanaman semak ini bisa tumbuh hingga 3 meter dan daunnya yang berwarna hijau gelap dengan tepi bergerigi bisa tumbuh hingga selebar 0,5 meter. Kamu mungkin mengiranya sebagai jelatang atau gobok. Satu-satunya hal yang bisa membantu membedakan Gympie adalah lapisan tipis bulu yang menutupi daunnya. Tanaman ini seolah mengundangmu untuk membelainya, tapi jangan tertipu perangkap ini ya. Itu bukan cuma bulu, melainkan duri-duri kecil beracun. Duri-duri halus itu bukan cuma ada di daunnya, tapi juga bisa menyebar di sekitar tanaman itu. Kalau melepas masker gasmu, kamu akan merasa seperti menghirup merica bubuk. Kamu bakalan bersin-bersin terus, hidungmu gatal, dan kamu akan sulit bernapas. Lidahmu akan membengkak dan matamu akan terasa perih seperti terbakar. Dan kalau kamu tetap di sana, tanaman ini bisa merusak kesehatanmu. Selama bertahun-tahun, Gympie menyebabkan masalah besar bagi penebang pohon dan pemburu. Meski tahu keberadaannya, mereka sering tidak sengaja menyentuh tanaman ini saat bekerja. Alhasil, mereka bisa sakit berminggu-minggu. Bahkan, pernah ada yang bekas lukanya masih sakit sampai berpuluh-puluh tahun. Seorang pria mengatakan dia merasa sakit selama 2 tahun setelah menyentuh tanaman ini. Dia mengalami sensasi yang sangat tidak menyenangkan setiap kali mandi air dingin. Orang-orang membandingkan perasaan ini dengan sengatan 30 tawon secara bersamaan. Dan yang terburuk adalah para dokter hampir tidak bisa membantunya. Bahkan daun keringnya yang tergeletak di tanah bisa mengakibatkan bahaya serius. Kamu mungkin menjatuhkan ponsel atau sarung tangan, mencoba mengambilnya dan tak sengaja menyentuh daun Gympie. Untuk mempelajarinya, kamu perlu menggunakan sepasang pinset untuk mengambil daun ini dan menaruhnya ke dalam wadah kedap udara. Beres. Sekarang, kamu bisa memindahkan sampelmu ke laboratorium dan mengungkap rahasianya. Gympie adalah salah satu dari 6 spesies pohon menyengat dari Australia. Tanaman ini tumbuh di bawah sinar matahari, dikelilingi tanaman lain. Dan yang paling mengejutkan, ada lubang di daunnya. Tapi sebelum kita mencari tahu makhluk apa yang makan salah satu tanaman paling berbahaya di dunia ini, mari pelajari racunnya lebih dulu. Semak itu ditutupi bulu-bulu kecil. Dan satu helai bulu ini saja bisa menyebabkan masalah besar. Saking tipis dan kecilnya, bulu ini bisa menembus kulitmu dan menetap di sana sampai beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Air tidak bisa membilasnya dan malah memperparah efek racun. Ujung bulu ini terbuka saat bersentuhan dengan permukaan tertentu. Kemudian, racun yang kuat disuntikkan dari sana. Setelah itu, kamu merasakan sensasi terbakar. Setengah jam kemudian, rasanya makin buruk. Kulitmu mulai berdenyut dan memerah. Kamu nggak akan tahu berapa lama efek ini bertahan. Semua bergantung jumlah bulu yang menyentuh kulitmu. Tapi sebenarnya racun apa ini? Kenapa bisa menyebabkan banyak masalah? Para ilmuwan masih belum tahu pasti. Mereka tidak tahu komponen racun mana yang menyebabkan efek terbakar ini. Dampak dari racunnya berlangsung lama. Temperatur tinggi atau dingin tidak menghentikannya. Setelah beberapa tahun, kalau kamu menekan area yang terluka, bulu racun itu masih terasa menyakitkan. Kalau kamu mencabut satu daun dan membuangnya ke tanah, lalu kembali 100 tahun kemudian dan menyentuh daun ini, kamu tetap akan merasakan sengatan yang perih ini. Sampel botani Gympie masih tetap berbahaya di banyak laboratorium. Dengan daun beracun seperti itu, Gympie mungkin merupakan tanaman yang paling terlindungi di dunia. Tapi masih ada makhluk yang memakan daunnya yang beracun itu.
Dan salah satu makhluk itu adalah spesies kumbang nokturnal biasa. Kumbang ini bisa makan gimpi-gimpi tanpa henti, tanpa terpengaruh bulu beracunnya sama sekali. Racunnya tidak memengaruhi serangga ini. Ini adalah makanan sempurna bagi mereka, karena tidak ada hewan yang berani menyerang serangga yang duduk di atas gimpi-gimpi. Kecuali pademelon berkaki merah yang tinggal di hutan Australia. Tampilannya mirip kanguru mini. Hewan imut ini juga memakan tanaman beracun tadi. Dan gak ada yang tahu gimana pademelon bisa melindungi dirinya dari racun tanaman itu. Tapi gak kayak makhluk pemberani ini. Kita harus memasang tanda-tanda peringatan di sekitar wilayah berbahaya ini dan mengenakan pakaian serta masker khusus agar tidak terluka karena tanaman ini. Dan orang yang pernah berada dekat dengan gimpi-gimpi harus langsung mencuci pakaian sebab bulu beracunnya mungkin masih nempel di celana dan jaket mereka. Nah, kamu sudah melihat salah satu semak paling beracun di dunia. Tapi bagaimana dengan pohon paling beracun? Mari pergi dari Australia dan pindah ke Florida. Bayangkan kamu berada di suatu tempat di hutan tropis dekat pantai Karibia. Hujan mulai turun dan kamu berteduh di bawah pohon. Tentu saja ide ini sudah buruk karena petir bisa menyambar pohon itu. Tapi kali ini ada hal lain yang wajib kamu khawatirkan. Bentuk pohon ini biasa saja. Batangnya abu-abu, daunnya hijau, dan buahnya mirip apel kecil. Kamu berdiri di sebelahnya selama beberapa detik dan merasakan kulitmu mulai perih. Rasanya kayak ada tetesan asam jatuh dari langit. Tapi enggak kok, ini cuma air hujan. Tapi begitu menyentuh permukaan pohon, tetesan hujan menjadi penuh racun. Selanjutnya, tetesan ini memantul dari batang, menyentuh kulitmu, dan menyebabkan sensasi terbakar. Jangan pernah berdiri di dekat pohon menchinil. Juga jangan memetik daun dan buahnya. Batang, kulit kayu, cabang dan buahnya mengandung sari beracun. Meski cuacanya hangat dan cerah, jangan berani-berani mendekatinya. Kulit pohon ini juga mengeluarkan racun. Kamu mungkin melihat hampir tidak ada tanaman lain yang tumbuh di sekitarnya. Jamur, semak, bunga, dan pohon lain tidak bisa hidup di dekatnya. Hewan juga menghindari area ini. Racun yang dihasilkan pohon menchinil tahan terhadap air dan api. Oleh karena itu, membakar pohon ini juga merupakan ide buruk. Asapnya sangat berbahaya, terutama bagi matamu. Penduduk setempat sangat mengenal pohon ini, tapi wisatawan bisa saja terluka. Itu sebabnya orang-orang menandai pohon menchinil dengan cat sebagai peringatan. Gimpi-gimpi dan pohon menchinil adalah tanaman yang menakutkan, tapi hawkweed raksasa adalah rajanya tanaman beracun. Yap, menyentuhnya bisa menyebabkan reaksi alergi yang parah, sensasi terbakar, dan lain-lain. Tapi yang terparah adalah hawkweed raksasa merupakan salah satu gulma yang tumbuh paling cepat di dunia. Benihnya tidak butuh waktu lama untuk berkembang dan mengambil alih wilayah apapun. Dengan cepat, tanaman ini menjadi salah satu spesies tanaman paling agresif di dunia. Hawkweed bisa memengaruhi seluruh ekosistem. Tanaman ini tumbuh lebih cepat dibanding yang lain, hingga mampu menggusur pesaingnya dari suatu area dengan racunnya. Orang-orang sudah menghabiskan banyak uang untuk melawan tanaman parasit ini. Kalau benihnya masuk ke kebunmu, tanaman ini akan menguasai kebun dalam waktu singkat, dan menyingkirkannya akan super sulit. Tanaman besar ini awalnya dianggap eksotis. Orang-orang biasa membeli dan menumbuhkannya untuk menghias taman. Tapi kemudian, benih hawkweed berhasil melepaskan diri, dan invasi sesungguhnya dimulai. Tanaman ini bisa menyebarkan benihnya ke area yang luas saat kamu memotongnya, dan angin bisa membawanya lebih jauh ke area lain. Para ilmuwan masih belum menemukan cara yang mudah dan murah untuk menghadapi gulma ini. Kumpulan fakta unik seputar tubuh manusia. Kapasitas lambung kita ternyata lumayan gede loh. Bagian tubuh ini bisa menampung hingga setengah galon air atau kurang lebih sebotol minuman soda ukuran besar. Untuk makanan padat, kapasitasnya memang sulit diprediksi. Dan kemungkinan besar kita nggak akan kuat melahap satu kalkun sekaligus. Tapi kalau ayam ukuran sedang, mungkin masih muat sih. Coba tebak, posisi lambung kita ada di mana ya? Kalau menurutmu ada di bagian bawah sini, kamu salah. Yang benar tuh, ada di sela-sela tulang rusuk sebelah sini. Menurut para ilmuwan, usus buntu kita lama-lama bisa menghilang.
dan kita nggak tahu pasti fungsi aslinya. Tapi sebagian ilmuwan mengklaim usus buntu telah membantu manusia purba mencerna kulit pohon, dan manusia modern seperti kita nggak makan kulit pohon. Jadi usus buntu sudah nggak diperlukan lagi. Kemungkinannya sih organ ini bisa menghilang tanpa menimbulkan efek berarti. Selain usus buntu, gigi bungsu juga nggak berfungsi lagi. Gigi ini pernah dipakai oleh nenek moyang kita sebagai geraham cadangan setelah gigi mereka tanggal. Tapi di zaman now, kita harus pergi ke dokter untuk mencabutnya. Sebagian besar tubuh kita tertutup oleh rambut dan bentuknya bisa sangat halus. Pusar kita juga ditumbuhi rambut loh, dan rambut ini berfungsi sebagai penahan kotoran. Hati kita berfungsi sebagai bodyguard. Organ ini mampu melindungi tubuh dari racun dan zat asing yang membahayakan. Bodyguard tangguh kita ini juga bisa beregenerasi. Tubuh kita cuma punya sekitar 43% sel asli, dan lebih dari 50% sisanya berupa mikroorganisme yang kebanyakan hidup di lambung. Meski sel tubuh kita lebih sedikit dari mikroba, jumlah rata-ratanya sekitar 100 triliun sel. Wah, banyak banget ya. Berarti jumlah gen di dalam tubuh kita nggak sampai setengahnya, dan total gen mikrobanya sekitar 2-20 juta. Saat kita tidur, sebagian anggota tubuh kita tetap terjaga. Bahkan kadang, otak kita harus bekerja ekstra keras saat kita terlelap. Organ ini perlu memproses banyak informasi, dan hasil laporannya menyita banyak waktu. Hidung ikut beristirahat saat kita tidur, dan indera penciuman kita ini nggak akan aktif di malam hari. Coba deh ingat-ingat lagi, saat kamu tidur, kamu nggak pernah nyium bau aneh di kamarmu kan? Fungsi hidung masih sering dianggap remeh. Padahal tanpa hidung, kita nggak akan bisa menikmati makanan. Kita bisa mengecap sekitar 80% rasa makanan berkat hidung dan fungsi penciumannya. Karena itulah, makanan akan terasa hambar saat kita melahapnya sambil mencet hidung. Dan tanpa hidung, kita cuma bisa mendeteksi makanan lewat tekstur. Jadi kemungkinan, rasa bawang akan mirip kayak rasa apel. Para saintis pernah memprediksi kalau kita bisa ngebedain sekitar 10.000 bau. Tapi ternyata mereka salah. Penelitian terbaru menunjukkan, kita bisa ngebedain sampai lebih dari 1 triliun bau. Selain itu, bau bisa membangkitkan kenangan di masa lalu. Hidung nggak cuma membantu kita dalam bernafas dan mendeteksi bau, tapi juga berfungsi sebagai penyaring udara menuju tenggorokan dan paru-paru. Kalau kita menghirup udara kering, hidung akan melembabkan, mendinginkan, dan menghangatkannya sesuai kebutuhan. Bagian tubuh ini juga bisa membersihkan udara dari kotoran. Otak kita lama-lama akan menyusut. Di umur 75 tahun, ukurannya akan jauh lebih kecil daripada 30 tahun. Dan prosesnya mulai berlangsung sejak kita berumur 40 tahun. Semua orang pasti mengalaminya kok. Dan hal ini nggak mempengaruhi kekuatan mental kita. Otak kita cuma bisa menyimpan 7 bit informasi di memori jangka pendek. Dan kapasitasnya nggak setara dengan telepon atau ponsel jadul. Makanya kita sulit menghafal nomor telepon. Memori jangka pendek kita mirip banget kayak papan tulis. Kita bisa mendapat sejumlah informasi, tapi lama-lama kapasitasnya akan penuh. Nah, untuk ngecek kapasitas memori kerjamu, coba deh lakukan tes ini. Minta temanmu buat ngebacain daftar 10 kata. Kemudian, sebutin kata yang kamu ingat. Kebanyakan orang cuma akan mengingat sekitar 7 kata aja. Kita sangat bergantung pada memori kerja untuk menjalankan mayoritas aktivitas sehari-hari kita, mulai dari ngobrol biasa, internetan, dan ngelus-ngelus anabul. Memori terkuat dan emosional kita biasanya cuma manipulasi. Memori sentral bisa meyakinkan kita untuk mengingat suatu kejadian, padahal mayoritas detailnya cuma ada di kepala. Selain otak, tubuh kita juga lama-lama menyusut loh. Tulang kita jadi makin rapuh, dan tulang belakang akan terus tergencet. Hal serupa juga terjadi saat kita tidur, karena tulang kita lebih rileks. Makanya tubuh kita menjadi lebih tinggi di pagi hari daripada di sore hari. Di kalangan mamalia,
cuma manusia yang bisa berjalan dengan 2 kaki. Tapi gimana dengan kanguru dan gorila ya? Bukannya mereka juga berjalan dengan 2 kaki? Sebetulnya kanguru menggunakan ekornya sebagai kaki ketiganya, dan gorila menggunakan lengan panjangnya untuk menjaga keseimbangan. Tulang kita juga berperan dalam proses metabolisme karena sebagian besarnya terdiri dari kalsium. Kalau darah kita kekurangan unsur ini, tulang akan menyalurkannya ke aliran darah supaya seimbang. Reaksi yang sama juga berlangsung secara terbalik. Saat darah mengandung banyak kalsium, unsur ini akan diangkut menuju tulang sebagai cadangan. Tulang lengan atas kita bernama humerus dan fungsinya menggerakkan tubuh bagian atas. Kumpulan tulang yang nggak pernah tumbuh berada di dalam telinga, dan kita bisa mendengar karena tulang kecil ini telah beradaptasi hingga mampu mengirimkan getaran suara. Dokter menyebutnya sebagai tulang ossicles. Yang terkecil bernama tulang sanggurdi dan ukurannya maksimal sekitar sebutir beras. Tinggi badan, bentuk tubuh, dan warna kulit kita sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal nenek moyang kita. Tapi kita bisa beradaptasi dengan kondisi baru bahkan selama masa hidup kita. Saat pindah dari dataran rendah ke area pegunungan, tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk mengimbangi minimnya kadar oksigen. Dan saat pindah dari tempat beriklim dingin ke tempat panas, kulit kita akan semakin gelap sebagai bentuk adaptasi. Masa hidup kita sudah terprogram di dalam sel tubuh. Sel terus beregenerasi dan membelah, tapi di dalamnya terdapat pengatur waktu internal yang akhirnya bisa berhenti. Sebagian sel juga lebih cepat menghentikan produksinya. Rata-rata, sel berhenti membelah saat umur kita mencapai 100 tahun. Jadi, kalau kita tahu cara memanipulasi sel agar timernya berhenti, manusia bisa hidup abadi. Jangan buang semua lemak tubuhmu ya, karena lapisan ini juga berfungsi sebagai zat isolasi, cadangan energi, dan peredam kejut. Tubuh kita paling banyak mengirimkan lemak menuju area pinggang karena di situ terdapat organ dalam. Dan kalau kamu kenapa-napa, lapisan lemak ini bisa melindungi alat vitalmu dari kerusakan fatal. Lanjut ke bagian kepala. Tengkorak kita sebetulnya nggak berupa satu lempengan tulang, tapi di situ ada 28 tulang. Dan banyak diantaranya saling menyatu untuk melindungi otak. Rahang bawah merupakan satu-satunya tulang tengkorak yang nggak nempel ke tulang di sekitarnya. Tulang ini melekat pada otot dan jaringan ikat, makanya gerakannya bisa sangat fleksibel ke segala arah. Otot terkuat di dalam tubuh manusia nggak berada di bagian lengan atau kaki, tapi ada di kepala. Otot masseter berperan penting untuk mengatur gerakan mengunyah. Jadi, strukturnya harus paling kuat agar kita bisa makan secara normal. Otot yang bisa menggerakkan telinga disebut dengan otot temporalis dan letaknya di atas pelipis. Otot ini juga membantu kita dalam proses mengunyah makanan. Ada juga otot yang super ngebut dan tugasnya mengontrol penutupan kelopak mata. Nggak heran sih ya, otot ini paling cepat di tubuh kita. Mata kita rentan dan perlu perlindungan, sehingga refleks pelindungnya harus secepat kilat. Otot ini bisa menutup kelopak mata dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Pemilik jempol tangan bersendi ganda bisa menekuk jempol mereka ke belakang. Gerakan aneh ini cuma bisa dilakukan oleh segelintir orang, tapi meskipun orang lain bisa ngilu ngelihatnya, pemilik sendi ganda ini nggak ngerasa sakit saat melakukan gerakan tersebut. Kita cuma mengenali warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma berupa kombinasi dari ketiga warna ini. Kita nggak bisa menghitung jumlah kombinasi warna yang bisa dilihat oleh mata manusia, karena setiap orang bisa berbeda-beda, tapi rata-ratanya sekitar 1 juta kombinasi. Saat seseorang berbohong, itu akan terlihat dari hidungnya. Dan bukan karena hidungnya memanjang. Kamu belum lihat hidungku. Ternyata saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung juga sudut dalam mata naik. Jadi bayangkan, kamu lagi kencan pertama dan orang itu mengatakan hal yang sulit dipercaya. Kamu mengeluarkan termometermu dan memeriksa suhu hidungnya. Lalu dia mengukur suhumu dan terus saja begitu sepanjang malam. Sebenarnya ada hal lebih baik yang bisa kamu lakukan, tapi aku nggak akan membocorkannya. Jantung perempuan berdetak lebih cepat daripada lelaki. Detak jantung rata-rata untuk lelaki adalah antara 70 dan 72 detak per menit.
Sementara itu, detak rata-rata untuk perempuan adalah antara 78 dan 82 kali. Ini karena jantung perempuan pada umumnya lebih kecil daripada jantung lelaki. Jantung perempuan memompa lebih sedikit darah tiap detaknya. Jadi, jantung perempuan harus bekerja lebih keras untuk menyamai jantung lelaki. Paru-paru adalah salah satu organ paling besar di tubuh. Total area permukaannya hampir sama seperti lapangan tenis. Dan total panjang saluran pernapasan yang melewatinya sama dengan jarak dari Chicago ke Las Vegas. Dan semua ini bisa masuk ke dalam tubuhmu. Impuls saraf yang dikirimkan otak melaju pada kecepatan 273 km per jam. Itu secepat kereta cepat. Jumlah makanan yang dikonsumsi oleh rata-rata manusia seumur hidup setara dengan berat 8 gajah Asia. Pantas saja kita menghabiskan sekitar 4 tahun seumur hidup kita dengan makan. Oh, luar biasa! 8 gajah Asia. Kita meluruhkan kulit karena sebenarnya itu makanan bagi fungus, bakteri, dan hal lain yang pasti ingin kita hindari. Kita meluruhkan sekitar 600.000 partikel kulit setiap jam. Itu sebabnya mereka menyebutku debu. Mata mendapat warna dari pigmen yang disebut melanin. Orang bermata coklat memiliki lebih banyak melanin daripada orang bermata hijau. Darah di tubuh melaju 6,4 km per jam dan mencapai otak dalam beberapa detik saja. Sebagian orang bisa mendengar suara bola mata mereka bergerak. Itu kondisi langka yang disebut sindrom dehiscensi kanalis. Ini menyebabkan setiap suara di dalam tubuh menjadi kencang. Satu orang menggambarkannya sebagai mendengar matanya seperti menggaruk amplas setiap kali matanya bergerak di rongga mata. Wow, sepertinya nonton tenis menjadi sangat berisik. Saat kamu melihat seseorang tersenyum kepadamu, kamu tahu rasanya dan itu bisa membuatmu melakukan hal sama. Sama halnya dengan menguap. Itu juga semacam cara otak secara tak sadar membuat ikatan sosial dengan orang lain yang menguap. Dulu, gigi bungsu punya peran penting. Itu adalah set ketiga geraham yang kita gunakan untuk menghancurkan daging dan makanan keras lain di mulut. Saat otak kita membesar dan kita mulai menyantap makanan lebih empuk, struktur tulang rahang kita berubah. Artinya, kita tidak butuh gigi bungsu lagi. Itu sebabnya kita menjadi kurang pintar. Tidak, bukan itu alasannya. Saat kamu bangun, otak menghasilkan listrik. Jumlah sebenarnya adalah antara 15 sampai 25 watt. Itu cukup untuk menyalakan lampu LED. Listrik dari otak mengirimkan jutaan pesan ke seluruh tubuh setiap detik. Misalnya, menyuruh lengan bergerak. Anggap tubuh sebagai jalan raya super cepat untuk sinyal listrik. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak bisa pulih sendiri. Itu sebabnya ada dokter gigi. Tapi email yang melapisi gigi adalah salah satu hal paling kuat di tubuh manusia. Ilmuwan mengungkap bahwa orang dengan pupil lebih besar lebih pandai memecahkan masalah. Orang berpupil lebih besar, ya itu kata yang benar, juga bisa lebih fokus dan mengabaikan distraksi. Hah? Bahkan ingatan mereka lebih tajam. Kita belum tahu penyebab fenomena ini, tapi banyak orang berpikir karena pupil berhubungan dengan titik di otak yang memulai kemampuan mental. Apa? Manusia bisa menggunakan ekolokasi seperti paus atau kelelawar. Beberapa tunanetra bisa mendapat informasi tentang lingkungan sekitar dalam semacam kilatan 3 dimensi dan memiliki indera tekstur dan kepadatan yang kuat. Mereka mendapat informasi dengan gelombang suara. Otak kita memproses itu berbeda dari gelombang cahaya. Ekolokasi menggunakan suatu bagian otak yang digunakan orang yang bisa melihat. Sel rangka tidak pernah berhenti beregenerasi. Itu sebabnya kamu mendapat rangka baru setiap 10 tahun. Proses ini melambat seiring bertambahnya usia, dan regenerasinya butuh waktu lebih lama. Itu salah satu alasan utama kenapa tulang menjadi menipis. Kamu pasti mendengar ular berganti kulit, tapi manusia juga melakukan itu. Lapisan luar kulit luruh setiap 2-4 minggu. Jumlahnya kira-kira 1 kg kulit setiap tahun. Itu sama dengan berat nanas. Oh. Email gigi kita adalah zat terkeras pada tubuh manusia. 96%-nya terdiri dari mineral. Kamu harus berdiri lebih dari 2 jam untuk membakar jumlah energi yang sama seperti yang kamu lakukan dalam 30 menit jalan kaki. Kornea mata adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak dialiri darah sama sekali. Kornea hanya mendapat oksigen. Lidah adalah satu-satunya otot dengan bagian ujung tidak terhubung ke tulang.
Otot lain menggabungkan dua tulang di kedua ujung, karena begitulah kita menarik dan membuat gerakan. Lidah terhubung pada tulang hyoid di satu ujung, yaitu bagian leher, tapi tidak terhubung pada tulang manapun di ujung lainnya. Indera penciuman adalah satu-satunya yang langsung mengarah ke bagian otak yang mengatur emosi dan ingatan. Apa aku sudah menyebutkan pankreas? Pankreas terdiri dari sel reseptor rasa yang memungkinkan organ ini mendeteksi tak hanya gula, tapi juga pemanis buatan. Pankreas menggunakan data untuk menyeimbangkan hormon. Sungguh ada yang menghitung ini. Kamu menelan 600 kali sehari, setiap menit saat kamu bangun, dan sekitar 3 kali per jam saat tidur. Rata-rata manusia memiliki 10.000 kuncup pengecap, tapi saat kamu bertambah tua, sel pengecap tidak diganti. Orang tua mungkin hanya memiliki 5.000 kuncup yang berfungsi, jadi mereka harus bekerja lebih keras. Pada akhirnya, bulu di tubuh manusia akan hilang. Dulu, bulu melindungi kita dari kondisi cuaca parah, tapi sekarang kita memiliki baju dan payung. Kebanyakan bulu di tubuh manusia tidak lagi berfungsi. Itu tidak termasuk alis dan bulu mata, yang melindungi mata dari keringat dan hal-hal menjijikan yang menetes. Omong-omong, kita sudah setengah jalan kehilangan bulu. Dulu, manusia benar-benar tertutup bulu yang membuat kita seperti gorila. Kamu punya 5 juta folikel rambut di tubuh dan hanya 100.000 yang ada di kepala. Rambut tumbuh sekitar 1 cm setiap bulan. Jadi, orang berumur 70 tahun yang tidak pernah potong rambut akan punya rambut sepanjang tiang telepon. Ada jenis sel otak yang baru ditemukan yang penting untuk pencarian visual. Itu disebut sel target. Tanpa bantuan sel ini, kamu tidak akan bisa menemukan kenalanmu di keramaian atau anjingmu di taman. Menariknya, sel target tidak peduli seperti apa penampilan hal yang kamu cari. Sel ini hanya ingin tahu apakah objek itu targetmu atau bukan. Kamu punya sekitar 3 juta kelenjar keringat di tubuh. Banyak kelenjar itu ada di telapak kaki dan telapak tangan, dahi, ketiak, juga pipi. Matamu merah dalam foto karena saat kilat kamera menyala, pupil tidak sempat menyempit. Semburan besar cahaya mencapai retina dan memantul. Makanan tidak butuh gravitasi untuk mencapai perutmu. Otot menyempit dan meregang untuk mendorongnya. Tapi, burung butuh gravitasi untuk menelan. Tidak seperti kebanyakan hewan lain, kita berjalan dengan 2 kaki. Jadi, kita butuh perlindungan tambahan untuk kepala yang langsung terpapar matahari. Itu sebabnya kita punya rambut kepala. Ini juga membantu kita menahan panas pada malam hari. Otak kita mungkin tidak besar dibandingkan bagian tubuh lain, tapi otak selalu aktif dan memproduksi panas sehingga rambut kepala menyekat area itu. Saat berkedip, kamu memberi otak kesempatan untuk melakukan tidur mikro dan mengisi tenaga. Kamu berkedip antara 20 sampai 30 ribu kali sehari. Artinya, kamu berjalan dengan mata tertutup sekitar 10% waktu bangunmu. Rambutmu tahu saat kamu tidur. Ada gen yang mengatur jam tubuh dan itu berada di sel folikel rambut. Artinya, ilmuwan bisa tahu apakah kamu suka bangun pagi atau tidur subuh dari rambutmu. Kuku tumbuh lebih cepat sekarang. Penelitian dari tahun 50 dan 70-an mengungkap bahwa kuku tumbuh lebih lambat, hampir seperempatnya. Ilmuwan percaya itu karena kita makan lebih banyak protein sekarang ini, atau kita hanya tidak banyak mengunyahnya.